Ketika keluar dari KPK, itu saya juga tanda tangan pernyataan bahwa semua data itu juga rahasia dan itu akan saya jaga terus ya. Kecuali nanti ada pihak-pihak yang kemudian meminta bantuan saya dan itu adalah aparat penegak hukum ya, seorang pimpinan berhubungan dengan pihak lain ya, yang tersangkut perkara itu fatal banget. Yuk kita bersuara. Pak Harun, terima kasih sudah meluangkan waktu. Gimana kabar Pak? Kembali. Baik. Sehat. Sehat. Ya. Jadi sejak 30 September sampai dengan sekarang kegiatan Bapak lebih banyak apa? Ya, saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk membimbing anak-anak ya. Karena saya punya yayasan, punya pesantren. Nah, ada juga kegiatan yang sifatnya untuk menambah income ya juga, itu menjadi distributor dari consumer good ya. Oh oke. Distributor consumer good-nya maksudnya dalam apa tuh? Consumer good kan banyak. Ya apa namanya, air mineral, terus kemudian apa, bumbu-bumbu dapur. Online? Enggak, kita distribusikan ke apa namanya, ke toko ataupun warung-warung gitu. Sengaja ini Bapak lakukan karena setelah selesai dari KPK belum ada nyangkut di institusi lain lagi untuk menambah income tadi Bapak bilang. Iya itu juga, cuman sembari juga apa, mengajarkan kepada apa namanya, anak-anak di yayasan, karena kan juga ada juga yang usianya juga kuliah. Kemudian ada yang apa, habis di PHK di pekerjaan juga apa namanya, ikut saya. Gitu. Sekalian juga untuk nambah-nambah setelah nggak di KPK tenaganya, lagi. Tenaganya sekalian kita manfaatkan gitu loh. Pak, Bapak itu kan dijuluki Raja OTT oleh Pak Firly ya, betul? Aku baca di media sih gitu. Bapak dijuluki Raja OTT oleh Pak Firly. Ya begitulah. Tapi justru di zaman beliau lah Bapak disudahi di KPK. Itu apa? Ada perasaannya gimana tuh Pak? Ya perasaannya campur aduk tentu ya. Campur aduk tuh apa aja? Ya saya juga nggak terlalu mengerti ya jalan pikiran dari pimpinan itu seperti apa. Nah, kalau mereka merindukan OTT, biasanya panggil saya, tanya, Mas kapan lagi nih kira-kira OTT gitu. Tapi pas giliran saya harusnya juga secara otomatis dialihkan, nah mereka dengan berbagai cara kemudian apa namanya, membuat semacam tes lah ya kan. Nah, itulah yang kemudian menurut saya menjadi bagian yang ya bagi teman-teman itu kesannya juga pimpinan ini nggak sayang lah sama kita gitu loh. Punya kesan itu? Iya. Nggak sayang itu karena? Ya karena kemudian kan lahir kemudian dalam pemikiran teman-teman itu kalau pimpinan itu sayang kepada teman-teman yang hari ini tinggal 57 ya, itu kan harusnya dipertahankan sekuat tenaga gitu loh, ya kan? Karena terbukti teman-teman itu kan sudah sekian tahun ya di KPK dan integritasnya sudah apa namanya, teruji, tidak perlu diragukan lagi, hasil kerjanya juga nyata gitu loh. Terus kalau kemudian justru orang-orang yang berintegritas yang hasil kerjanya juga sudah cukup banyak nyata ya, belasan tahun gitu. Nah, terus kemudian dengan tes yang hanya kemudian dalam ukuran jam, nah itu dan yang materinya juga muatannya juga apa namanya, semua orang bisa menilai lah. Nah, tes wawasan kebangsaan itu seperti apa, sudah banyak cerita ya. Nah, dan yang membuat agak nyesek juga ya, itu kan tes itu dilakukan tidak adil ya.
adil dalam artian begini, ada orang yang kemudian dilakukan tes itu hanya ukuran menit, gitu loh. Oke. Nah, cuman ditanya, Anda datang ke sini menggunakan apa, ya kan? Nah setelah itu, oh ya sudah, nah, gitu kan, ya udah. Terus ada juga misalnya teman-teman yang cuman ditanya, apakah sudah siap gak jadi ASN? Anda tahu nggak konsekuensi jadi ASN itu? Misalnya akan bisa dimutasi ke seluruh wilayah negara kesatuan ini kan. Nah, tapi ada juga yang kemudian tesnya itu sampai berjam-jam seperti saya gitu. Oh, Bapak berjam-jam. Ya. Berapa jam, Pak? Kenapa? Berapa jam? Saya hampir 2 jam ya. Oh, oke. Tapi ada juga yang cuma berapa menit? Iya, ada yang sampai 3 jam juga ada. Oke. Jadi disitulah kita melihat bahwa tes ini tidak adil. Terus kemudian materinya juga tidak ada yang paten gitu loh. Iya. Iya. Apa yang harus ditanyakan ke setiap yang diuji itu gitu loh. Oke. Merasa jadi kayak dibidik nggak? Iya, kalau saya secara pribadi iya ya. Karena? Ya karena sebelum itu kan juga nama saya itu ada dalam daftar ya. Daftar orang-orang yang berbahaya gitu kan. Oh, oke. Nah, Apa radikal istilahnya? di situ nggak disebutkan ya, karena saya juga cuma dapetin cerita dari pimpinan yang lain gitu. Bahwa pimpinan yang lain itu bertanya, kenapa namamu ada di daftar nama-nama yang diberikan oleh Pak Firly kepada saya gitu. Saya juga bingung gitu. Yang jelas kerja saya baik, nilai saya setiap tahun juga bagus, itu kinerja saya juga bisa dilihat. Gitu. Kalaulah kemudian saya menjadi orang yang kemudian patut diwaspadai itu, seharusnya diwaspadai oleh koruptor, bukan diwaspadai oleh pimpinan gitu loh. Gitu. Bapak bukannya sahabatan sama Pak Firly ya? Ya, saya waktu Pak Firly jadi deputi, saya teman curhat juga gitu. Kalau sore itu beliau lagi senggang gitu. Nah, beliau telepon, ada di mana? Nah, ya ceritalah beliau. Jadi sampai sekarang masih teleponan? Bukan teleponan ya, lewat ya, WA gitu. Masih. Tanya soal apa aja misalnya? Ya, apakah kemudian keputusan ini nggak bisa kemudian dipikirkan kembali? Oh, Bapak yang tanya? Iya. Oke, jawaban dari Terus Pak Firly? waktu saya dalam proses dinonaktifkan juga saya juga tanya apa sih yang menjadi alasan gitu. Dijawab apa, Pak? Ya, kalau beliau bilang saya sudah berusaha, tapi ini kan keputusan Tuhan gitu loh. Nah, jadi selalu dibawa ke Takdir. Takdir Tuhan gitu. Nah, saya bilang kan kalau manusia itu kan yang harus berusaha gitu loh. Nah, sekarang apa upaya dari pimpinan setidaknya untuk kemudian juga memberikan putusan yang baik gitu. Nah, dengan Pak Gufron juga demikian, saya tetap menjalin hubungannya. Tapi ya setelah kemudian keluar surat pemecatan itu saya sudah gitu. Sudah off lah untuk sementara gitu. Karena kita ini kan perlu mencari jalan keluar ya untuk menenangkan diri secara psikologis kan. Nah, kawan-kawan pun demikian. Gitu. Jadi berusaha untuk ya kalau boleh dibilang luka ya gimana cara sekarang mengobati luka itu kan gitu loh. Ya. Lukanya dalam, Pak? Maksudnya? Lukanya dalam nggak? Dalam, ya dalam sekali lah. Gitu. Karena gini, kalau saya punya salah, misalnya ya, terus kemudian saya dipecat, oke. Nah, KPK ini kan rumah saya. 17 tahun saya menjadi penghuni KPK itu, ya kan? Kalau ibarat saya sebagai anak, terus pimpinan itu datang, ya kan,
kan pimpinan itu berganti ya, Ya. 4 tahun. Nah, jadi kita punya bapak itu berganti-ganti. Nah, kita kan bisa menilai mana bapak yang kemudian benar-benar bisa bekerja, ya kan? Nah, saya menilai bapak-bapak saya yang sekarang ini justru apa ya, nggak mengayomi anaknya gitu loh. Nah, justru kami sebagai pemilik tetap, saya itu kan pegawai tetap di KPK. Kok justru kami yang diusir gitu loh dari rumah kami. Semua teman-teman ngerasanya seperti itu. Gitu. Ada ingin bergabung dengan Kepolisian Republik Indonesia nggak, Bapak? Nah, terkait dengan tawaran dari Kapolri ya, Pak Sigit, itu kami sekarang ini sedang mempertimbangkan gitu. Karena di Polri pun sekarang itu sedang dibahas terkait dengan masalah teknis dan administrasinya gitu loh. Nah, ya meskipun saya tidak bisa mengatakan semua orang akan menerima tawaran itu, tapi kalau saya secara pribadi menganggap bahwa tawaran itu sangat menarik gitu loh. Dan saya juga sudah mendapat dukungan dari keluarga ya. Karena memang passion saya itu di situ gitu loh. Selama belasan tahun, bahkan sebelum di KPK pun saya kan juga adalah seorang investigator ya. KPPU. Ya, seorang investigator, seorang penyelidik. Nah, jadi hampir 20 tahun saya. Passionnya itu. Ya memang passionnya di situ. Dan sekarang dihentikan, kangen nggak Pak? Tentu kangen. Tapi kan posisi sekarang sudah berbeda. Oleh karena itu harapan saya dengan tawaran Pak Kapolri itu nanti bisa juga menempatkan kami itu di bagian di mana itu bisa memanfaatkan tenaga kami dan pengalaman untuk kerja-kerja pemberantasan korupsi ya. Ya bisa dengan melakukan investigasi terbuka ataupun melakukan investigasi secara tertutup atau OTT itu gitu. Nah itu Bapak kan 2018 itu 12 OTT paling tidak ya? Iya, 2018. itu ya, 2019? Kurang lebih itu. 2019 berapa ya? Dan rata-rata orang-orang penting gitu loh Pak? Ya? Iya. Kebetulan saja. Menuju sampai OTT itu berliku nggak Pak? Dalam arti susah banget nggak? Itu kan harus ada yang pasti gitu. Ini tim harus gerak tapi ini harus beneran ada gitu. Jangan sampai kena zong. Iya, jadi kan OTT ini kan seni ya. Jadi seni. Jadi sama seperti pekerja seni yang lain. Jadi keahlian, keterampilan itu harus dimiliki. Misalnya pelukis ya, ya memang dia ahli di situ gitu. Nah, bagaimana kemudian OTT itu dilakukan, itu kan tekniknya bermacam-macam ya. Dan itu kita pelajari dari kasus-kasus yang sudah pernah dilakukan gitu loh. Nah, tidak ada buku yang kemudian yang benar-benar kemudian ini loh cara melakukan OTT itu seperti apa gitu. Itu tidak ada. Jadi kita memang belajarnya itu. Otodidak ya. Nah, memang belajarnya lebih dari pengalaman ya. Karena orang itu koruptor itu kan juga belajar ya. Belajar dari mana dia? Jadi belajar dari ketika proses-proses di pengadilan, ya kan? Ketika saksi-saksi itu memberikan keterangan, terus ketika informasi penyadapan itu dibuka, bahkan koruptor itu bisa tahu juga apa yang dilakukan oleh petugas KPK itu dari pada saat dia mengajukan pra peradilan, ya gitu. Kan itu diceritakan semua kegiatan yang dilakukan itu. Nah, kalau kemudian koruptor itu belajar ya bersama rekan-rekannya, nah itu kan bisa jadi itu akan menjadi salah satu faktor yang kemudian menggagalkan OTT berikutnya. Oleh karena itu kita juga belajar juga. Belajar gitu juga. Ini belajar ngeles, yang ini belajar ngejar. Ya, begitulah. Nah, gitu. Pak Harun nih,
ketika baca Pak Harun KPK, keluar juga tuh Harun Masiku. Di Google tuh keluar juga, jadi maksudnya Harun KPK maksudnya Pak Harun Al-Rashid, tapi keluar juga tuh Harun Masiku gitu Pak kalau di Google. Ini waktu itu udah hampir udah selesai investigasinya atau masih jauh Pak waktu Bapak masih di situ? Ya sebenarnya nggak Harun Masiku aja yang keluar, banyak mungkin. Ya tapi kalau di Google beneran loh Pak, coba aja. Keluar juga gitu, itu udah hampir selesai, udah sampai sejauh mana sebetulnya? Dan emang susah nyari orang ini? Ya sebenarnya nggak ada yang susah. Kalau ada ungkapan apa namanya, dunia ini nggak selebar daun kelor ya. 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 Berarti Bapak tahu lokasinya? Saya sebenarnya nggak terlalu ingin langsung menjawab ke pokok persoalan itu ya. Saya hanya ingin menggambarkan ke Mbak Indi itu begini. Bukankah hampir sering ya Mbak Indi ketemu orang, misalnya ya, ketemu orang, kenalan ya, tinggal di mana? Teman saya dulu SD itu misalnya kerja di mana Pak, atau kerja di mana Mas gitu kan. Nah, di perusahaan ini. Loh, teman saya SD kerja di perusahaan itu juga, ya kan? Itu nandain apa? Bahwa sebenarnya dunia ini sempit. Gitu. Bahkan terlalu sering yang seperti itu ya. Kebetulan terus misalnya ketemu orang, dia tinggal di mana? Mbak Yu saya tinggal di perumahan yang sama, gitu kan? Itu ungkapan itu apa sebenarnya? Bahwa memang dunia ini sebenarnya sempit. Sebetulnya juga udah tahu posisi di mana, tapi nggak kunjung diselesaikan. Ya sebenarnya nggak begitu juga sih. Nggak Apa begitu sih yang bikin juga. berat Pak? Ya bukan apa yang bikin berat sebenarnya. Kendala? Nah, kendala tentu ada ya. Bahwa kemudian apa namanya, Harun Masiku ini juga terkait dengan kasus-kasus kasus besar ya, kasus besar yang juga melibatkan banyak orang sebenarnya. Luar dan dalam negeri? Maksudnya apa? Tempatnya gitu? Kasusnya ini melibatkan? Enggak. Melibatkan banyak pihak gitu, banyak pihak yang kalau Harun Masiku nggak ditemukan juga ya kasusnya itu sampai di sekarang ini aja gitu loh. Nggak ada orang yang menghilang begitu saja kan Pak sebetulnya? Di dalam negeri tapi kan? Saya terlalu ini ya, karena saya juga ketika keluar dari KPK itu saya juga tanda tangan pernyataan bahwa semua data, semua informasi itu juga rahasia dan itu akan saya jaga terus ya. Akan saya jaga terus informasi itu, kecuali nanti ada pihak-pihak yang kemudian meminta bantuan saya dan itu adalah aparat penegak hukum ya. Maka saya akan mengatakan di mana Harun Masiku itu berada. Gitu loh. Akan mengatakan berarti Bapak tahu dong. Tapi yang jelas begini bahwa kerja-kerja kami sebelum kami dipecat itu adalah salah satunya saya termasuk Satgas DPO. DPO KPK itu kan banyak. Gitu. Nah, dibentuklah Satgas oleh pimpinan itu. Salah satunya saya masuk di dalam Satgas itu. Nah, salah satu DPO itu adalah Bapak Harun Masiku, gitu loh. Nah, karena apa? Ini karena kebetulan saya namanya yang sama, gitu, atau seperti apa gitu. Pimpinan kemudian memilih itu, saya nggak terlalu ini. Pak, sekarang yang lagi rame ini mau bikin parpol bener? Ya. Ini lagi kenceng banget loh beneran bikin parpol. Ya begini ya. Saya belum berkomunikasi langsung dengan Rasa Mala ya, dengan Rasa Mala sahabat saya itu. Nah, cuman saya kan tergabung di dalam grup ya, di dalam grup WA itu bersama kawan-kawan itu. Ya, perkembangan teman-teman itu dinamis di lapangan ya. Saya akhirnya
kemudian berada pada kesimpulan begini, bahwa kemarin tragedi TWK itu, ya kan, itu kan dalam tanda kutip membawa luka ke teman-teman ya. Nah, meskipun kalau ditanya luka terhadap setiap orang itu seperti apa, kan nggak sama kan? Iya, Gitu. iya. Terus apakah kemudian karena luka itu ada dendam, itu saya juga nggak tahu. Beda orangnya. Beda orangnya. Yang saya pikirkan adalah cara-cara teman-teman ini kemudian keluar dari situasi psikologis yang tadi membawa luka tadi, itu salah satunya tadi yang punya hobi masak seperti Tigor, ya kan? Nah itu kemudian memasak makanan, Yeah. ya itu. Nah, saya kira itu hanya mengisi waktu saja, tidak kemudian menjadi apa namanya yang utama kemudian yang mereka lakukan, enggak. Nah, sama seperti Mala kemarin kan kebetulan pulang kampung ya ke Medan, dan mungkin orang tuanya juga bertani dan tetangganya juga banyak yang bertani dan lagi panen jagung di sana gitu. Lah, saya pikir apa susahnya dia kemudian pegang apa namanya yang buat ratain jagung itu apa susahnya gitu loh. Nah, saya rasa itu nggak kemudian menjadi benar-benar teman-teman itu apa namanya berhasrat untuk itu. Sampai kan saya baca juga Pak di pemberitaan sampai yang belajar berguru untuk ke beberapa tokoh parpol kayak gitu. Jadi memang serius ya untuk targetnya 2024. Ya sekali lagi saya belum begitu apa namanya yakin bahwa kawan-kawan itu akan melakukan itu gitu. Nah, ini hanya apa ya semacam cari penyaluran waktu mau ngapain gitu. Ini kami kan juga sebenarnya sedang waktu ini kan mempertimbangkan tawaran dari Kapolri kan. Gitu loh. Memang mereka akan akhirnya keluar tawaran itu maksudnya nunggu apanya gitu Pak? Nunggu tanggal, nunggu bulan, nunggu tahun atau nunggu ini pembahasan secara teknis dan administrasinya seperti apa. Ini ada pembahasan dari perwakilan Bapak dari tim 57 ada? Iya. Saya termasuk perwakilan dari teman-teman yang juga apa namanya komunikasi dengan ASDM di Polri, dengan teman-teman di Polri juga kita terus diskusi ya, dan beberapa ahli juga yang ditunjuk oleh teman-teman dari kepolisian negara Republik Indonesia gitu. Ya lebih ke arah teknis dan administrasi karena begini Mbak, kami ini kan sebenarnya dari sisi usia itu kan bukan muda ya, tapi nggak terlalu tua lah ya, gitu loh. Jadi dan kami juga bukan fresh graduate, gitu loh. Kami bertahun-tahun punya pengalaman dalam investigasi, yang lain juga apa namanya pengalaman dalam memberikan penyuluhan, pencegahan korupsi segala macam. Dan grade kami masing-masing di KPK itu berbeda. Nah, di samping direktoratnya berbeda-beda, grade-nya, pengalamannya yang harusnya kemudian apa dikombin dengan di kepolisian itu seperti apa. Nah, nggak mungkin saya disamakan dengan teman-teman di antara 57 itu yang baru 4 tahun gitu kan nggak mungkin. Nah, lalu nanti disesuaikan dengan apa namanya grade-grade yang ada di kepolisian gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti itu kan sebenarnya yang sensitif ya. Belum lagi kalau misalnya bicara terkait dengan apa namanya gaji ataupun tunjangan-tunjangannya. Nah, itu kan yang perlu kita apa namanya kita pertimbangkan, perlu kita pertimbangkan. Gitu. Pak, harapan apa dari Bapak untuk KPK? Untuk dari teman-teman yang 57 ini untuk KPK harapannya apa? Ya saya melihat gini, karena kami yang paling tahu apa namanya teman-teman yang ada di KPK itu seperti apa sekarang gitu loh. Nah terus seperti apa? Ya sebentar, kami juga tahu bahwa pimpinannya sekarang itu seperti apa. Seperti apa? Nah itulah yang kemudian kami sangat berharap agar teman-teman ini tetap profesional, ya, tidak kemudian
kemudian takut ataupun apa dengan kebijakan-kebijakan pimpinan. Dilawan saja. Lawan? Lawan saja. Dilawan itu maksudnya begini, pimpinan mengeluarkan kebijakan kayak begini. Aha. Nggak setuju, lawan aja. Oke. Gitu. Istilahnya lawan Iya, ya? jangan kemudian terus Iya, kemudian iya aja diikutin, gitu. diiyain Oke. gitu. Jangan. Kalau tidak setuju Ah. dan tidak sesuai hati nurani. Betul. Ada banyak kepentingan ya, Ya. yang mungkin bisa bermain di situ. Itu kebaca kok, Pak. Ketika kita kemudian melakukan ekspos, ya, ekspos perkara, kemudian menerbitkan surat penyelidikan, ya kan, dari penyelidikan naik ke penyidikan, dan kemudian membuat dakwaan untuk teman-teman JPU, ya kan. Itu kebaca kalau ada kepentingan. Dan tuntutan, kalau ada kepentingan pasti kebaca itu. Oke. Dan kita itu kan semua di KPK itu kan egaliter selama ini. Sampai sekarang masih egaliter. Setelah yang 57 keluar, Nah, saya karena sudah nggak tahu, saya udah dikeluarkan. kan ketahuan orang-orangnya Bapak. Ya, sementara sekarang kan masih ukuran minggu ya. Oke. Kami baru 2 minggu. Nah, tapi kami tetap teman-teman yang di dalam itu juga menjalin komunikasi dengan kami ya. Nah, tentu nanti akan kebaca, misalnya, oh ternyata pimpinan itu begini-begini. Ya, kalau kami ketika 75, 57 itu ada di dalam, ya. Oleh karena itu kan hampir semua kebijakan pimpinan itu kan yang kemudian beberapa kita persoalkan ya. Seperti misalnya pimpinan minta kenaikan gaji, ya kan? Di mana posisi situasi kondisi negara ini sedang COVID seperti ini, kok kayaknya nggak elegan gitu loh. Oleh karena itu yang kemudian kita persoalkan itu. Yang gratifikasi juga dipersoalkan. Pimpinan menerima gratifikasi kan, keluarga KPK itu tidak menerima gratifikasi apapun kan? Iya, itu juga salah satunya kan, salah satunya. Terus kemudian misalnya seorang pimpinan berhubungan dengan pihak lain, ya, yang tersangkut perkara, itu fatal banget, fatal. Karena modal di KPK itu hanya integritas, ya, kejujuran, di samping profesional. Ya. Gitu. Profesional nggak cukup, orang pintar di KPK itu nggak cukup. Gitu. Harus ada integritas. Harus ada kejujuran, harus ada integritas. Oke. Itu lebih penting gitu loh, lebih penting. Nah, kalau sekarang kemudian yang terganggu itu masalah integritas dan masalah tadi kejujuran, ya kan? Nah, itu fatal. Oke. Fatal. Jadi saya melihat KPK ya dengan pimpinannya sekarang itu saya agak ragu ya. Setelah 2 tahun kemudian kasusnya itu terbongkar, saya agak ragu. Bapak pernah mengatakan ragu ini ke media? Ya. Mengatakan bahwa Bapak agak ragu dengan pimpinan yang sekarang? Iya. Oke. Jadi keraguan itu karena apa? Ini sudah fakta ya. Bukan karena keraguan karena saya berasumsi, bukan. Bukan karena Bapak yang diberhentikan? Enggak. Saya enggak berani berasumsi. Fakta itu berdasarkan dari apa? Dari temuan Dewan Pengawas kan. Udah diperiksa oleh Dewan Pengawas gitu. Bahwa salah satu pimpinan berhubungan dengan pihak lain itu sudah pelanggaran. Hanya saja kemudian sanksinya itu ringan. Ya kan? Hanya kemudian dipotong gaji. Nggak ada yang itu fatal sekali. Harusnya itu harus berhenti, harusnya. Gitu loh. Ya kan? Oke. Nah, dan tadi ada pimpinan yang kemudian menerima gratifikasi. Itu kan juga sebenarnya sudah terbukti. Gitu. Jadi bukan saya kemudian berasumsi gitu. Saya berpandangan itu sudah ditemukan pelanggaran itu. Nah, terlalu permisif ya Pak? Atau sengaja diloloskan? Saya nggak bisa menilai bahwa kemudian permisif atau tidak. Tapi menurut saya harusnya sanksi itu berat, gitu loh. Kalau melihat KPK
itu bagaimana KPK itu menjadi harapan publik, ya kan? Di mana situ harusnya tempat orang-orang yang kemudian integritinya sudah tidak perlu diragukan lagi, tapi ternyata kemudian yang melakukan itu pimpinan, menurut saya itu fatal. Gitu loh. Oke. Pak Harun, terima kasih sudah hadir. Gitu ya. Terima kasih juga sudah diundang. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih. Ya.